Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunifa Fauzia, NIM 1813300000328, kelas 4 PGSD A8, mata kuliah model-model pembelajaran kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Inquiry Based Learning dan pembelajaran Problem Based Learning atau yang disebut PBL. Untuk model pembelajaran Inquiry Based Learning, menurut Gulo dalam Al-Tabani tahun 2014 nomor 78, yaitu menyatakan strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal keseluruhan kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, yang sedangkan menurut Al-Tabani tahun 2014 nomor 147, inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis konseptual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta, melainkan hasil dari menemukannya sendiri. Menurut Al-Tabani tahun 2014 nomor 80, pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukannya. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban tersendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk dapat menumbuhkan sikap yang percaya diri. Dan yang terakhir, untuk tujuan dari pembelajaran inquiry, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dan di sini ada kelebihan model pembelajaran inquiry menurut Al-Tabani tahun 2014 nomor 82. Yang menyatakan yang pertama yaitu pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman tersebut. Dan yang keempat, keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, yang artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Dan untuk kelemahan model pembelajaran inquiry menurut Al-Tabani tahun 2014 nomor 82. Yang pertama yaitu sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang sangat panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikannya. Untuk langkah-langkah model pembelajaran inquiry, yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. Dan yang keempat adalah mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, audiens, yang lainnya. Dan untuk model pembelajaran problem based learning,
Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalahnya sendiri, dan memiliki strategi belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan yang sistematis untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari-harinya. Menurut Arens, ciri-ciri problem-based learning atau yang disebut PBL, 1. Yaitu pengajuan pertanyaan atau masalah, yang berarti pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pembelajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang keduanya secara sosial, penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Yang kedua berfokus pada keterkaitan antar disiplin, yaitu masalah yang diselidiki telah dipilih benar-benar nyata dalam pemecahannya. Siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Yang ketiga, menyelidiki audientik, yaitu mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah yang nyata. Yang keempat, menghasilkan produk dan memamerkannya. Dalam artiannya, siswa dituntut untuk menghasilkan produk tertentu dalam karya yang nyata. Produk tersebut bisa berupa laporan, model fisik, video, maupun program komputer. Dalam pembelajaran Galor, produk yang dihasilkan adalah berupa laporan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kolaborasi dan kerjasama, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Dan untuk kelebihan problem-based learning atau PBL, yang pertama adalah pemecahan masalah yang merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Untuk yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan yang nyata. Yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keenam, melalui pemecahan masalah bisa memperlibatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran matematika, IPA, sejarah, dan lainnya sebagainya pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku saja. Yang ketujuh, pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh siswa. Yang kedelapan, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan barunya. Dan untuk pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa yang mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang terakhir adalah pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikannya. Untuk kelemahan dari problem-based learning atau PBL, yang pertama yaitu manakala siswa dapat memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem-based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tahap pemahaman. Mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin dipelajari. Langkah-langkah proses problem-based learning atau PBL. Yang pertama adalah mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Memastikan setiap anggota memahami berbagai istilah dan konsep yang ada dalam masalah.
Langkah pertama ini dapat dikatakan tahap yang membuat setiap peserta berangkat dari cara memandang yang sama atas istilah-istilah atau konsep yang ada dalam masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Fenomena yang ada dalam masalah menuntut penjelasan hubungan-hubungan apa yang terjadi di antara fenomena itu. Yang ketiga, menganalisis masalah adalah anggota mengeluarkan pengetahuan terkait apa yang sudah dimiliki tentang masalah yang terjadi, diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang ada dalam pikiran anggota. Yang keempat, menata gagasan secara sistematis dan menganalisisnya, yaitu bagian yang sudah dianalisis dilihat keterkaitannya satu sama lain, kemudian dikelompokkan, yaitu mana yang paling menunjang dan mana yang tertantang dan sebagainya. Yang kelima, memformulasikan tujuan pembelajarannya. Untuk perbedaan antara keduanya, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Sedangkan model pembelajaran inquiry adalah suatu model yang membutuhkan siswa menemukan sesuatu dan mengetahui bagaimana cara untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian ilmiah. Untuk tujuan utamanya adalah mengembangkan sikap dan keterampilan siswa yang memungkinkan mereka menjadi pemecahan masalah yang mandiri. Dan untuk persamaan antara keduanya, yaitu yang pertama, kemandirian dominasi sumber belajar siswa. Yang kedua, jenis tugas dilakukan pengelompokan atau individu untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga, masalah yang sudah ada diangkat dalam pembelajaran konten. Yang keempat, tujuan utama dalam pembelajaran diharuskan berpikir kritis. Yang kelima, satuan waktu dalam proses penilaian. Yang keenam, jenis evaluasi penilaian kualitatif atau kuantitatif. Yang ketujuh, biaya dan peralatan yang dibutuhkan lebih sedikit. Kedelapan, teknik dan sistematika pembelajaran terarah melalui gurunya. Kesembilan, peran guru sebagai moderator atau pengatur jalannya pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir adalah multidisipliner yang digunakan untuk mendekatkan yang dipakai untuk memecahkan masalahnya. Dan ini adalah daftar pustakanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.